Kalau kamu mampir ke video ini, artinya kamu ingin mencari tahu apa itu biologi dan apa saja sih yang dipelajari di biologi. Yuk kita mencari tahu. Simak video ini sampai selesai. Apa itu biologi? Biologi berasal dari bahasa Latin, yaitu bios dan logos. Bios ini artinya hidup dan logos artinya pengetahuan. Jadi kalau kita simpulkan, biologi ini memiliki arti ilmu pengetahuan tentang kehidupan. Nah, itu artinya biologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan proses kehidupan. Sebagai contoh, saat kita sakit, kemudian kita minum obat. Nah, tanpa disadari sebenarnya kita sedang terlibat dalam ilmu pengetahuan. Nah, asal kamu tahu, obat yang kita minum tadi merupakan hasil perpaduan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dan itu merupakan bagian dari ruang lingkup biologi. Nah, sebelum kita jauh membahas, mari kita lihat ciri-ciri dari biologi. Pada dasarnya, memahami biologi, kita bisa mengenal ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki objek kajian yang nyata dan konkret. Kemudian yang kedua, bersifat sistematis melalui langkah-langkah teratur. Lalu memiliki metode ilmiah yang jelas. Kemudian bersifat universal yang berarti bisa dilakukan siapa saja. Nah, kemudian bersifat objektif dan tidak dipengaruhi subjektivitas. Nah, selanjutnya bersifat analitik dari hasil pemikiran yang logis. Nah, itu adalah ciri-ciri dari biologi. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup biologi. Apa itu ruang lingkup? Nah, ruang lingkup biologi adalah sebuah rangkuman tentang hal-hal atau bidang ilmu yang dipelajari di dalam ilmu biologi ini. Nah, ruang lingkup biologi meliputi berbagai jenis objek kajian biologi. Nah, jenis-jenis objek kajian biologi tersebut terdiri dari 6 jenis kingdom. Yang pertama ada kingdom animalia. Kingdom animalia ini membahas tentang hewan, contohnya adalah kucing atau Felis catus. Kemudian yang kedua ada kingdom plantae, ini membahas tentang tumbuhan, contohnya adalah pisang. Kemudian ada kingdom fungi, ini contohnya adalah jamur atau Rhizopus oryzae. Kemudian ada kingdom protista, ini contohnya adalah Entamoeba coli. Lalu ada kingdom eubacteria, contohnya ada bakteri Escherichia coli. Lalu ada kingdom archaebacteria, yang contohnya itu ada Halobacterium sp. Nah, itulah ruang lingkup 5 kingdom yang kita pelajari di berbagai objek biologi. Nah, selain itu, di dalam ruang lingkup biologi ini dipelajari tentang tingkat organisasi kehidupan yang saling berhubungan, di mana tingkat objek yang dipelajari dimulai dari tingkat molekul hingga bioma. Yuk kita bahas. Yang pertama ada tingkat molekul. Molekul merupakan ruang lingkup biologi yang paling dasar, sebab molekul ini merupakan partikel yang paling kecil dari suatu unsur atau senyawa dalam kehidupan. Nah, cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang molekul disebut biologi molekuler. Nah, tingkat molekul ini berhubungan dengan proton, neutron, dan elektron yang merupakan penyusun materi sederhana. Nah, jika ketiga bergabung, maka ia akan membentuk atom. Nantinya, atom tersebut akan berikatan sehingga terbentuklah molekul. Nah, jadi molekul yang saling berikatan akan membentuk ikatan kompleks penyusun organel sel. Nah, saat organel itu berinteraksi, maka akan membentuk tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan sel. Nah, apa itu sel? Sel ini adalah bagian paling kecil dalam sistem yang memiliki fungsi untuk menyusun tubuh dari makhluk hidup. Nah, biasanya sel ini dipelajari mulai dari struktur, fungsi, serta bagian-bagian sel yang lainnya. Cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang sel disebut dengan sitologi. Nah, sel tersusun atas 3 bagian utama, yaitu ada membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Nah, sel ini adanya di mana sih? Jadi, sel ini dapat kita temukan di seluruh makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, termasuklah 6 kingdom yang sudah dijelaskan tadi. Tingkatan selanjutnya ada jaringan. Jaringan ini merupakan kumpulan dari sel-sel yang memiliki fungsinya masing-masing. Jadi kumpulan sel-sel itu dia membentuk jaringan. Nah, apa contoh dari jaringan? Contohnya itu ada jaringan otot, kemudian jaringan tumbuhan, dan masih banyak jaringan lainnya.
Nah, selanjutnya, cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang jaringan disebut dengan histologi. Nah, jaringan pada manusia dan hewan umumnya terdiri dari beberapa macam. Di antaranya ada jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, jaringan ikat, lalu ada jaringan rangka, dan jaringan darah. Nah, kemudian kalau jaringan pada tumbuhan ada jaringan epidermis, kemudian jaringan pengangkut, jaringan penguat, jaringan mesofil, jaringan parenkim, dan jaringan meristem. Nah, itulah tingkat jaringan. Sekarang kita masuk tingkat selanjutnya, yaitu organ dan sistem organ. Nah, organ ini merupakan sekumpulan jaringan pada makhluk hidup. Nah, tadi kalau jaringan kumpulan dari sel-sel, maka organ ini adalah kumpulan dari jaringan. Nah, nantinya organ-organ ini akan bekerja sama membentuk sistem organ. Nah, kita lihat contoh sistem organ, yaitu organ pencernaan. Organ pencernaan ini terbentuk dari organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan pankreas. Organ-organ tersebut saling bekerja sama untuk mencerna makanan yang masuk hingga proses yang akhir. Nah, dengan kamu mempelajari ruang lingkup biologi tingkat organ ini, kamu dapat mengetahui berbagai jenis penyakit pada organ dalam manusia beserta obatnya. Nah, sekarang kita masuk ke tingkatan yang selanjutnya, yaitu individu atau organisme. Individu terbagi atas organisme uniseluler dan multiseluler. Contoh organisme uniseluler yaitu protozoa dan bakteri, sedangkan multiseluler yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Tapi apa itu organisme multiseluler dan uniseluler? Nah, jadi organisme multiseluler ini dibentuk oleh sistem organ yang bekerja sama. Misalnya pada manusia, ketika ada masalah pada sistem organ pencernaan, maka akan mempengaruhi organ-organ lainnya. Nah, kalau organisme uniseluler, dia tidak dibentuk oleh sistem organ karena dia memiliki sel yang tunggal. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita masuk ke tingkatan selanjutnya, yaitu populasi. Nah, kalau kita lihat individu sejenis yang berkumpul pada suatu tempat pada waktu yang sama, itu disebut dengan populasi. Nah, dalam organisasi tersebut nantinya masing-masing individu akan melakukan interaksi seperti perkawinan contohnya. Nah, hasil dari perkawinan tersebut akan membentuk individu baru sehingga populasinya semakin banyak. Contoh ruang lingkup biologi tingkat populasi ini adalah ada populasi lebah di dalam suatu habitat, kemudian ada populasi burung dan populasi ayam, dan masih banyak populasi-populasi lainnya. Nah, tingkatan selanjutnya ada komunitas. Nah, kumpulan populasi yang saling berhubungan disebut dengan komunitas. Contohnya adalah di sawah itu ada populasi padi, kemudian ada populasi rumput, populasi ular, dan populasi tikus. Nah, interaksi yang terjadi dalam suatu komunitas yaitu interaksi dalam suatu populasi atau interaksi lintas populasi. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa komunitas adalah kumpulan dari populasi, di mana dalam komunitas ini makhluk hidup akan berinteraksi sesama spesiesnya atau dengan spesies yang lainnya. Nah, tingkatan selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem ini merupakan organisasi kehidupan yang saling berhubungan, bergantungan, dan ada timbal balik. Nah, interaksi yang dimaksud di sini adalah hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup atau hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem ini tersusun atas dua komponen, yaitu ada komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda mati. Nah, jadi seperti itu. Jadi, komponen biotik dan abiotik itu saling membutuhkan. Nah, yang terakhir ada tingkat organisasi bioma. Jadi, kumpulan dari ekosistem tersebut kemudian membentuk yang namanya bioma. Apa itu bioma? Nah, bioma ini adalah kumpulan ekosistem yang ada di dunia. Nah, terdapat 6 jenis bioma di dunia. Ada bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan gugur, kemudian ada bioma hutan hujan tropis, lalu ada bioma taiga dan bioma tundra. Nah, itulah tingkat organisasi kehidupan yang akan kita pelajari di dalam ruang lingkup biologi. Nah, apakah sampai di situ saja kita pelajari? Jadi, tidak ya teman-teman, selain kita membahas secara detail mengenai tingkat organisasi kehidupan, jadi ruang lingkup biologi ini juga menjelaskan mengenai berbagai macam cabang ilmu. Jadi cabang ilmu biologi ini banyak sekali. Nah, yuk kita bahas. Yang pertama ada agronomi.
Agronomi ini adalah ilmu dan teknologi dalam memproduksi dan memanfaatkan tumbuhan untuk bahan pangan, bahan bakar, serat, dan aplikasi lingkungan seperti reklamasi. Kemudian yang kedua ada anatomi. Anatomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari susunan tubuh makhluk hidup. Nah, istilah anatomi ini digunakan untuk ilmu tentang struktur tubuh manusia dan hewan. Sementara itu, struktur tumbuhan dipelajari dalam anatomi tumbuhan. Nah, jadi ilmu anatomi ini telah dipelajari sejak lama, yaitu sejak zaman prasejarah hingga saat ini. Yang ketiga ada bioteknologi. Bioteknologi ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Yang keempat ada ekologi. Ekologi ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dalam ilmu lingkungan, ekologi ini dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Selanjutnya yang kelima ada embriologi. Nah, embriologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang perkembangan zigot hingga fetus serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu kemudian ada mikrobiologi. Mikrobiologi ini adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme. Nah, objek kajian biasanya adalah semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya seperti bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan archaebacteria. Nah, kemudian yang ketujuh ada evolusi. Nah, kalau membahas tentang evolusi, maka akan membahas tentang perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Nah, yang ke-8 ada morfologi. Morfologi ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari bentuk dan struktur organisme dan fitur struktural mereka yang spesifik. Kemudian yang ke-9 ada zoologi. Zoologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur, fungsi, perilaku, serta evolusi dari hewan. Nah, di dalam ilmu zoologi ini meliputi anatomi perbandingan, kemudian ada psikologi hewan, lalu ada biologi molekuler, entologi, ekologi perilaku, lalu ada biologi evolusioner, taksonomi, dan paleontologi. Nah, selanjutnya yang ke-10 ada fisiologi. Fisiologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang fungsi-fungsi setiap alat tubuh pada makhluk hidup. Lalu selanjutnya yang ke-11 ada histologi. Histologi ini cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang susunan jaringan tubuh makhluk hidup beserta fungsinya masing-masing. Nah, yang ke-12 ada sitologi. Sitologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur sel pada makhluk hidup dan fungsinya. Kemudian selanjutnya ada genetika. Nah, genetika ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel yang berasal dari tubuh manusia, baik yang terlepas sendiri dari permukaan epitel atau yang diambil dari berbagai tempat dengan cara tertentu. Nah, ini berperan untuk menentukan perubahan struktur sel yang dikenal dengan istilah sitologi diagnostik. Nah, cabang ilmu yang selanjutnya ada teratologi, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang perkembangan embrio yang cacat. Selanjutnya ada patologi. Patologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang penyakit dan bagaimana suatu penyakit itu bisa terjadi. Nah, ilmu patologi ini berperan sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan dan kedokteran. Nah, di dalam dunia medis, patologi ini berperan untuk membantu dokter mendiagnosa berbagai macam penyakit. Nah, selanjutnya ada endokrinologi. Endokrinologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini merupakan suatu sistem di mana hormon-hormon itu diproduksi dan diatur oleh organ dan kelenjarnya. Selanjutnya ada taksonomi. Taksonomi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Lalu selanjutnya ada botani. Botani ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang ilmu tumbuh-tumbuhan.
Nah, dalam botani ini dipelajari semua disiplin ilmu biologi seperti genetika, pertumbuhan, kemudian reproduksi, metabolisme, perkembangan, kemudian interaksi dengan komponen biotik dan komponen abiotik, serta evolusi yang mengadakan komunikasi dengan tumbuhan. Nah, selanjutnya ada mikologi. Mikologi adalah cabang ilmu pengetahuan biologi yang mempelajari tentang fungi atau jamur, atau disebut dengan cendawan kalau kamu nggak tahu. Nah, kajian dalam mikologi ini yaitu meliputi taksonomi jamur, kemudian fisiologi jamur, bioteknologi jamur, dan budidaya pada jamur. Nah, yang selanjutnya ada entomologi. Entomologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang serangga. Lalu selanjutnya ada bakteriologi. Bakteriologi ini sudah jelas ya teman-teman bahwa mempelajari tentang bakteri. Nah, yang terakhir ada virologi. Virologi ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang suborganisme, terutama virus. Nah, itulah tadi ruang lingkup dari biologi. Bagaimana? Apakah kamu tertarik mempelajari biologi? Untuk kamu yang nonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.